Riwayat Orang Kudus, 23 November, Beato Mikhail Agustin Pro. Beato Mikhail Agustin Pro SC dilahirkan di Guadalupe, Meksiko pada tahun 1891. Nama lengkapnya adalah Jose Ramon Miguel Agustin Pro Juarez. Beliau merupakan seorang martir dari abad ke-20 yang tewas dalam penganiayaan yang dilakukan oleh pemerintah Meksiko terhadap gereja yang dimulai pada tahun 1911. Miguel menjalani masa novisiat di Biara Serikat Yesus pada tahun 1911. Waktu itu, ia seorang pemuda berusia 20 tahun, murah hati, pemberani, serta penuh semangat. Tahun 1914, gelombang penganiayaan dari pemerintah yang anti gereja semakin hebat sehingga para novisiat Jesuit terpaksa diungsikan. Mereka dikirim ke seminari-seminari di luar negeri untuk melanjutkan pendidikan mereka. Frater Pro diungsikan ke Los Gatos, California, Amerika Serikat. Kemudian pergi melanjutkan studinya di Granada, Spanyol pada 1915 sampai 1919. Dan kemudian ke Nicaragua pada 1919 sampai 1922. Mikhail kemudian menyelesaikan pendidikan imamnya di Belgia dan ditabiskan pada tahun 1926. Kesehatan imam muda ini tidak begitu baik. Ia sering mengalami sakit perut berkepanjangan. Namun, hal ini tidak menyurutkan niatnya untuk pulang dan melayani umat di negara asalnya yang saat itu hidup dalam penindasan. Padre Pro tiba di Meksiko pada tanggal 8 Juli 1926. Kepulangannya ke Meksiko merupakan sukacita di satu pihak dan derita di lain pihak. Ia melihat bagaimana rakyat ditindas oleh pemerintah yang seharusnya melayani mereka. Meksiko saat itu dipimpin oleh Presiden Plutarco Elias Calles yang sangat anti-Katolik. Ia memberlakukan peraturan yang disebut hukum Calles yang memberikan hukuman khusus tanpa pengadilan bagi para imam Katolik yang mengkritik pemerintah, 5 tahun penjara, bahkan memenjarakan siapa saja yang mengenakan pakaian klerikal yang di luar gereja. Banyak gereja ditutup dan para imam dikejar-kejar dan ditangkap. Biara-biara disegel dan para suster dipaksa untuk meninggalkan kaum mereka dengan menikah. Padre Pro terpaksa melayani gereja dan umatnya secara sembunyi-sembunyi. Dengan hati-hati, ia merayakan Ekaristi secara sembunyi-sembunyi dan melayani sakramen-sakramen lain untuk kelompok-kelompok kecil umat Katolik. Ia juga banyak menulis surat gembala untuk menguatkan iman umat yang sedang dalam penindasan itu. Surat-surat tersebut biasa ditandatangani dengan nama samaran Kokol. Padre Miguel sangat pintar menyamar. Ia menyelinap keluar masuk bangunan dan ruangan dan kehidupan. Ia selalu saja nyaris tertangkap ketika kemudian tiba-tiba ia menghilang. Pro dengan tabah dan berani tetap melaksanakan pelayanan imamatnya sehingga akhirnya ia tertangkap pada bulan November 1927. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati tanpa melalui proses pengadilan. Presiden Calles yang kejam mendokumentasikan dengan cermat proses hukuman mati Padre Pro untuk mempublikasikannya pada surat kabar di seluruh Meksiko. Pada tanggal 23 November 1927, Padre Pro digiring dari selnya ke tempat eksekusi. Sejenak ia berhenti di dekat para tentara anggota regu penembak dan memberkati mereka. Permintaannya terakhirnya agar diperbolehkan untuk berlutut dan berdoa dikabulkan, dan ia pun berdoa dengan sangat khusyuk.
Saat detik-detik eksekusi tiba, Padre Miguel menolak memakai penutup mata. Ia memilih menghadapi para Algojo dengan mata terbuka. Padre Pro merentangkan kedua tangannya seperti Kristus saat disalib. Sebuah salib digenggamnya di satu tangan dan sebuah rosario di tangan lainnya. Dalam posisi ini ia berseru, "Semoga Tuhan mengampuni Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dengan sepenuh hati, saya mengampuni musuh-musuh saya." Sesaat sebelum peluru menerjang tubuhnya, Padre Pro kembali berseru dengan lantang, "Viva Cristo Rey! Hidup Kristus Raja!" Dan senapan para Algojo pun menyalak. Tubuh martir Kristus ini pun rubuh bermandikan darah, namun ia belumlah meninggal dunia. Untuk memastikan kematiannya, seorang Algojo lalu menembak dahinya dari jarak dekat. Presiden Thales melarang upacara pemakaman seperti biasanya bagi Pastor Pro. Ia bahkan mengancam akan menghukum siapa saja yang menghadiri pemakaman imam tersebut. Meskipun begitu, tercatat lebih dari 40.000 orang yang mengikuti prosesi pemakaman Padre Pro dan 20.000 lainnya menunggu di pemakaman. Mereka berdiri sambil berdoa dalam hati, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hidup dan kesaksian Padre Miguel Agustin Pro. Padre Pro dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 September 1988. Beato Miguel Agustin Pro, doakanlah kami. Amin.